Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini saya akan membuatkan video mengenai Bitcoin lagi seperti biasa, dan hari ini saya akan memberikan data-data yang cukup menarik untuk teman-teman lihat, atau bisa jadi membuat teman-teman terkejut, atau bahkan teman-teman menjadi lebih semangat lagi untuk berinvestasi di market cryptocurrency. So kalau misalnya teman-teman penasaran apa itu, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Jadi seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu di awal video, dan secara global market cap cryptocurrency ada di angka 1,32 triliun dolar hari ini, atau naik sekitar 2,36%. Bitcoin sendiri ada di harga 33.000, naik 3,26%. Ethereum ada di harga 1.876 dolar atau naik 3%. Binance 284 dolar, naik 0,4%. Cardano 1,29 dolar atau naik 1,98%. Dogecoin ada di 0,24 dolar atau naik 1,54%. Oke. Nah, ini chartnya Bitcoin. Kita langsung ke chart Bitcoin, dan seperti ekspektasi kita kemarin guys. Pertama, kalau misalnya teman-teman udah subscribe dari kemarin-kemarin, harusnya udah tahu di hari Jumat saya udah kasih tahu waspada teman-teman yang trader atau yang buyer di hari Jumat, karena ada Bitcoin expire di hari Jumat dan kita ekspektasikan akan ada koreksi ke area sini, dan ternyata benar. Kedua, video kemarin saya juga udah kasih tahu bahwa biasanya Sabtu juga bukan hari yang baik secara data untuk market cryptocurrency, dan kita masih ada ekspektasi kalau tidak sideways akan ada koreksi lebih dalam. Dan ternyata juga benar. Kalau misalnya teman-teman belum nonton videonya, ini saya kasih cuplikannya sedikit. Kalau Sabtu dan Minggu ya kita hanya bisa ekspektasikan kalau tidak sideways ya bakalan koreksi lagi sedikit ke bawah. Tapi ini sudah tertahan di harga 31.000 karena di sini ada support cukup kuat. Kalaupun koreksi lagi ya bisa jadi hanya sedikit lagi ke bawah, baru kita naik lagi ke atas. Dan cukup penting kita harus Oke, itu adalah tadi cuplikan videonya. Jadi kalau teman-teman yang udah nonton harusnya udah tahu bahwa ini akan terjadi. Dan hari ini kita mendapatkan sebuah rally yang cukup baik ke angka 33.000 dari 30-an ribu. Naik 3.000 ya sekitar 10% lah ya, lumayan. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya ya bisa jadi hari ini karena kita masih minggu siang, biasanya baru ada momentum yang cukup kuat datang biasanya jam 8 atau jam 7 malam pada hari Minggu, baru ada mulai lagi para investor-investor itu masuk. Jadi kita masih bisa ekspektasi sideways sedikit atau mungkin koreksi sedikit, baru nanti malam akan ada momentum lagi. Oke. Dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa data yang cukup mencengangkan gitu ya. Pertama kita akan mulai dari berita ini dulu. Dari Celsiusnya, CEO-nya Celsius yang menyatakan Bitcoin will go all the way to 160k this year. The high for Bitcoin are yet to be seen this year, says Alex Mashinsky. Jadi CEO-nya Celsius ini menyatakan Bitcoin akan melaju atau naik ke 160.000 dolar atau sekitar mungkin hampir 3 miliar rupiah per Bitcoin, atau 2 eman lebih dah pokoknya per Bitcoin tahun ini. Jadi dia masih sangat bullish banget untuk tahun ini. Dan dia juga bukan sembarang orang gitu ya, dia CEO-nya Celsius, dan pastinya dia sudah melakukan risetnya dan tidak sembarangan ngomong, pasti ada datanya yang backup kenapa dia menyatakan bisa sampai ke 160.000 dolar atau 2 miliar lebih rupiah per Bitcoin. Nah, saya juga penasaran apakah benar sih bahwa Bitcoin bisa melaju sampai ke angka ini pada tahun ini. Nah, ada beberapa indikator atau data yang saya udah kumpulkan, dan salah satunya yang ini. Key indicator shows capital beginning to flow back into Bitcoin. Nah, ini adalah sebuah indikator juga. Nah, di sini indikator ini kalau misalnya rasio indikator ini low atau rendah, buying power for Bitcoin is high as the same amount of USD can buy relatively more BTC. Conversely, a high ratio mean fiat has weak buying power. Jadi kalau ini chartnya rendah atau di bawah, berarti daya belinya
fiat atau uang kita ini, uang kertas sekarang kita ini, daya belinya lebih tinggi. Tapi kalau sebaliknya, kalau harganya naik sampai ke atas, daya beli fiat atau uang kertas kita itu makin kecil. Dan dari rasio ini biasanya dia bisa memprediksi low-nya atau titik terendah Bitcoin sebelum reversal. Nah, terjadi berapa kali di sini ketika rasionya di bawah. Nah, ini ketika ada terjadi pandemi COVID ya, dan di sini indikatornya sudah jatuh ke bawah sekali, dan itu membuat harga Bitcoin kembali naik. Sama juga ketika di Oktober 2020, indikator ini menunjukkan sudah di bawah, dan ini biasanya menunjukkan akan naik lagi. Sama, untuk sekarang juga indikatornya lagi di bawah dan lagi menuju ke atas, dan ini biasanya menjadi sebuah sinyal positif untuk Bitcoin. Oke, itu adalah sedikit data yang perlu teman-teman tahu. Ini adalah Stable Coin Supply Ratio atau SSR osilator gitu ya. Oke, dan kedua ini juga ada satu data yang cukup menarik saya lihat. Ini adalah 200 week moving average heat map. Jadi ini ya istilahnya menghitung juga sesuai dengan moving average 200 per 200 minggu gitu ya. Ini time frame yang cukup panjang. Dan ini ada heat map-nya juga. Jadi di sini dia juga cukup efektif untuk menilai titik tertinggi dari sebuah bull market Bitcoin gitu. Dan rata-rata itu bull market Bitcoin akan berakhir ketika sudah ada titik-titik merah seperti ini. Nah, ini terjadi di tahun 2013, sudah ada titik merah, kemudian turun, dan ada titik merah lagi. Titik merah ini kalau saya logikakan ini adalah indikator bahwa euforianya udah berlebihan. Jadi udah terlalu overbought, udah terlalu tinggi harganya, udah terlalu mahal. Jadi harus koreksi. Nah, ini juga ketika merah koreksi lagi. Kalau sudah biru ini biasanya kita katakan juga sebagai oversold atau sudah jenuh jual atau sudah murah istilahnya. Dan ini biasanya bakal naik. Nah, secara sejarah titik merah ini bisa memprediksi titik tertinggi dari bull market. Terjadi 2 kali. Pertama di November 2013 di sini, dan indikator merahnya terjadi di sini, dan lalu terjadi bear market. Sama di tahun 2017 juga titik merahnya muncul dan terjadi bear market. Dan guess what? Di tahun ini kita belum ada kelihatan sama sekali titik merah, yang bisa jadi berarti bull market itu belum berakhir, guys. Kita masih akan ada rally yang cukup tajam seperti ini, yang menyebabkan euforianya berlebihan, baru kita bisa ke bear market. Yang ada di sini hanya titik-titik seperti hijau, kuning gitu ya, biru. Yang di sini juga sama. Ini hanya koreksi. Jadi ini kita masih bisa simpulkan ini masih bisa jadi sebuah koreksi, bukan bear market. Koreksi untuk kembali lagi naik ke atas. Dan nah, ini juga adalah salah satu tabel atau chart atau indikator, apapun teman-teman boleh sebutnya, yang cukup mencengangkan menurut saya, dan juga bisa jadi ini akan menjadi motivasi untuk teman-teman terus average down atau terus cicil kripto teman-teman. Nah, ini adalah Bitcoin price history per halving epoch. Jadi ini adalah sejarah harga Bitcoin setelah terjadinya halving gitu ya. Karena 4 tahun sekali Bitcoin akan halving. Oke. Jadi sejarahnya di pertama kali halving di sini, puncak harga Bitcoin adalah di harga $25. Kemudian yang kedua kali ada di $1.000. Yang ketiga kali ada puncaknya di $20.000. Ini adalah momentum yang cukup kuat, teman-teman bisa lihat. Ini adalah akhir dari bull market, rata-rata bentuknya seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat untuk tahun ini, tahun 2021, kita masih berada di area sekitar sini. Jadi ini masih awal banget. Kalaupun kita hanya menyentuh sampai sama ketika di tahun 2011, maka kita akan ada di harga $200.000 atau sekitar hampir 3 miliar rupiah per Bitcoin. Tapi kalau momentumnya sama dengan yang ada di tahun 2017 dan 2013 ini, maka harganya bisa sampai $300.000 atau $400.000,
Yang ini harganya pasti udah gila-gilaan, 300.000 berarti sekitar 5 miliaran atau 400 ribu dolar, berarti sekitar 6 miliaran gitu ya. Nah itu udah harganya udah gila-gilaan. Dan pasti dari ini, ketika saya sebut beberapa hal ini, pasti dari teman-teman ada yang udah mulai gatel nih tangannya kan, pengen komen, "Bang, gila bang nih. Sekarang aja harganya cuma 30.000, abang udah sebut sampai 5 miliar, 6 miliar, ya kan? Itu kan jauh banget bang. Gimana caranya bisa sampai ke sana?" Nah, saya mau kasih tahu ke teman-teman satu fakta, bahwa kalau teman-teman yang baru masuk ke market crypto, perlu tahu bahwa ya namanya Bitcoin ada siklusnya, kenaikannya bull market, ada juga bear market. Nah, saya akan tunjukkan ketika harganya anggap saja di sekitar sini deh, 2013 misalnya, teman-teman, atau di sini di tahun 2011 ya, ketika harganya puncaknya ada di katakanlah di sekitar 25-an dolar deh. Nah, ketika saya di sini kan turun misalnya harganya, lalu saya sebut misalnya Bitcoin ke depan akan menembus harga 1.000 dolar. Di sini pasti juga akan ada orang bilang, "Gila kamu bang. Sekarang harganya cuma 5 dolar, abang bilang bisa sampai 1.000 dolar, itu berapa kali lipat." Tapi ternyata tembus kok 1.000 dolar. Lalu ketika sudah 1.000 dolar nih, turun lagi kan bear market lagi nih, ke 400 dolar. Lalu saya sebut lagi misalnya, nanti Bitcoin bisa 10.000 dolar loh per Bitcoin. Disebut orang, "Gila lagi bang. Gila kau bang. Cuma 400 sekarang masa bisa jadi 10.000 dolar, gimana ceritanya bang? Ngada-ngada bang." Tapi rupanya tembus kok sampai ke 20.000, malah di 19.000. Di sini topnya. Lalu ketika bear market terjadi sampai di sini udah 3.000-an dolar. Misalnya saya sebut lagi, nanti Bitcoin bisa sampai 100.000 dolar loh. Ya sama, teman-teman juga akan menyebut saya gila. 3.000 doang bang, sekarang abang mau sebut sampai 100.000 dolar, itu berarti berapa kali lipat, ya kan? Yaitu terus berulang. Jadi teman-teman harus lihatnya ini jangka panjang. Tuh, memang ada siklusnya. Dan ini saya ngomongnya berdasarkan data gitu. Memang secara data semuanya menunjukkan bahwa kira-kira bull market ini akan berakhir di atas 1 miliar rupiah per Bitcoin. Dan itu ngomongnya secara data gitu guys. Nah pasti coba teman-teman bilang, "Gila bang, sampai 100.000 dolar jauh banget, sekarang cuma 33.000. Ya nanti ketika udah 100.000 baru bear market lagi. Lalu saya sebut lagi, nanti Bitcoin bisa sampai 500.000 dolar dong. Ya teman-teman sebut lagi, "Gila bang, jauh banget, gak realistis, bla 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 bla." Tapi akhirnya terjadi lagi. Kan gitu terus kalau misalnya teman-teman yang gak membuka, istilahnya teman-teman terlalu tertutup orangnya, gak terbuka, gak open minded, ya teman-teman bakal ketinggalan terus. Karena ini kita ngomongnya kan sesuai data semuanya. Walaupun sekarang memang harganya memang masih lagi konsolidasi, belum ada momentum yang cukup kuat untuk sampai naik ke bahkan 100.000 dolar aja, belum cukup momentumnya. Ya bukan berarti tidak bakal terjadi. Menurut saya itu hanya soal waktunya saja. Bukan berarti juga ketika saya bilang harganya akhir tahun ini sampai 160.000 dolar atau 200.000 dolar, itu bukan pasti terjadi di tahun ini. Bukan juga seperti itu. Bisa jadi juga kita masih akan turun ke bawah sekitar 25 atau 20.000 bahkan, baru mulai naik lagi. Secara short term atau jangka pendek, itu tidak ada yang mampu memprediksi gitu ya. Secara pasti ya, nggak ada yang mampu memprediksi secara pasti apa yang akan terjadi dalam jangka pendek. Tapi secara data kita bisa memprediksi secara jangka panjang gitu, karena memang berulang-ulang polanya guys gitu loh. Nah, jadi kita bisa prediksi secara jangka panjang bahwa Bitcoin akan kembali menembus all time high-nya ke atas lagi. Nah, itu adalah beberapa hal, bukan beberapa sih, kayaknya banyak dari tadi saya sebutin ya. Semoga teman-teman mengerti dengan bahasa saya, dan semoga juga video hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Semoga teman-teman makin termotivasi untuk average down atau mungkin cicil-cicil lagi market kriptonya. Walaupun sekarang kondisinya lagi
susah, tapi percayalah bahwa kalau Bitcoin itu lama kelamaan tinggal menunggu waktu aja akan ke all time high lagi, bahkan naik ke atas lagi. Oke, video hari ini cukup sampai di sini dulu guys. Terima kasih yang udah nonton hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau bisa bantu saya like, bantu saya komen, kalau bisa lagi bantu saya share supaya makin semangat saya buat videonya, oke? Terima kasih yang udah menonton. Kita akan bertemu lagi besok. Thank you, bye-bye.